Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Teriring sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut beserta para keluarganya, para sahabat, dan semoga kita semua sebagai pengikutnya kelak di akhirat mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Pendengar yang budiman, alhamdulillah kembali lagi kita berjumpa pada channel ini, dan juga nasihat-nasihat dari ribuan hikmah ilmu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Semoga tetesan hikmah tersebut menjadikan kita semua manusia yang mulia di sisinya. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu dengan berpasang-pasangan. Adanya siang hari, manusia bisa manfaatkan untuk mencari rezeki untuk keluarganya. Kemudian malam hari, manusia gunakan untuk beristirahat dari keletihan siang harinya. Begitu juga dengan kehidupan setelah kematian. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan surga dan neraka sebagai balasan atas perbuatan manusia semasa hidupnya. Betapa tidak adilnya jika Tuhan setelah kematian tidak ada hari pembalasan bagi orang-orang yang zalim ketika masa hidupnya di dunia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Zalzalah ayat 6 sampai dengan ayat 8. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Oleh karenanya, kepastian hari akhir adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala, dan akan mengadili manusia seadil-adilnya. Maka tugas kita selaku hamba adalah mempersiapkan bekal dan amal yang terbaik untuk hari kemudian. Manusia tidak akan dizalimi atas perbuatannya di dunia, dan akan mendapatkan sesuai dengan kadar usahanya semasa hidup dulu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan menzalimi orang mukmin walaupun satu kebaikan. Ia akan diberi kebaikan tersebut di dunia, dan di akhirat akan dibalas. Adapun orang kafir, maka kebaikannya yang dilakukan karena Allah di dunia akan dimakan sehingga akan habis di akhirat, sehingga tidak ada kebaikan yang tersisa baginya yang akan dibalas. Hadis riwayat Imam Muslim. Pendengar yang budiman, manusia yang sempurna atau insan kamil adalah salah satu calon penghuni surga, dan setidaknya mereka memiliki 3 ciri. Ciri yang pertama adalah orang yang senantiasa memelihara sholatnya dengan baik. Orang yang memelihara sholat adalah seseorang yang memiliki kesadaran dan ketaatan dalam menjalankan ibadah. Salat sebagai salah satu rukun Islam
yang wajib untuk ditunaikan umat muslim yang sudah memenuhi syarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka ia telah mendirikan agama. Dan barang siapa yang meruntuhkannya, maka ia telah meruntuhkan agama." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Salat adalah konsekuensi bagi manusia yang mengakui dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketaatan manusia itu kelak akan dibalas dengan balasan yang setimpal. Namun demikian juga bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan berkurang apabila seluruh manusia enggan menunaikan ibadah salat. Semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan akan kembali kepada manusia itu sendiri. Pendengar yang budiman, adapun ciri yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, menjaga kemaluan adalah bagian dari kewajiban umat muslim untuk memelihara kehormatan dan menjaga diri dari perilaku yang merusak moral dan nilai-nilai agama. Orang yang menjaga kemaluannya cenderung menghindari perbuatan atau perilaku yang dapat merugikan dirinya maupun orang lain yang ada di sekitarnya, seperti halnya berzina, pornografi, atau mengumbar aurat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mengharuskan kita cerdas dan bijaksana menghadapinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tanda-tanda kebaikan seseorang adalah apabila ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya." Hadis riwayat Imam Muslim. Pada hadis yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jauhilah zina, karena zina adalah perbuatan yang paling besar dosanya setelah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pendengar yang budiman, ciri yang ketiga adalah orang yang senantiasa menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada makhluk yang namanya manusia berupa akal untuk berpikir yang tidak diberikan kepada binatang. Oleh sebab itu, manusia bisa lebih mulia daripada malaikat apabila ia bisa mengontrol hawa nafsunya, dan bisa lebih hina dari binatang apabila nafsu yang ada dibiarkan semaunya tanpa dikendalikan. Manusia yang berakal cenderung memprioritaskan kegiatan yang dapat memberikan dampak positif bagi dirinya dan orang lain. Manusia yang cerdas memfungsikan akal yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa menjauhi dirinya dari segala bentuk perbuatan yang dapat mendatangkan mudarat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah kalian lihat bahwa berbicara tentang urusan yang tidak berkaitan dengan kebaikan adalah dosa besar?" Para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, apakah itu?" Beliau menjawab, "Itu adalah ghibah." Hadis riwayat Imam Muslim.
Ghibah atau membicarakan orang lain adalah perilaku yang tidak terpuji dalam Islam. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tegas menjelaskan dalam syariatnya dan mengumpamakan orang yang senang ghibah seperti memakan daging saudaranya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, "Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kalian yang menggunjing sebagian yang lainnya. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Pendengar yang budiman, itulah 3 ciri-ciri calon penghuni surga serta ciri-ciri insan kamil atau manusia yang sempurna di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjauhkan kita, keluarga kita dari sikap dan akhlak yang buruk. Semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa disampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.